It's time for the moment you've been waiting for. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Tsh, da, 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 da. Di, da, di, di, da, di, di, da, 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 da. Di, da, di, li, da, di, li, di, da. Di, da, di, li, di, da, di, li, 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 da, di, da, di, di, da, di, di, da. Preparing the... Admin Asuyam Hilang selama 2 bulan dan gak ngasih kabar. Halo guys, balik lagi dengan gue Ranger Seren. Selamat datang di video ini. Gacha Life adalah sebuah game yang dibuat oleh studio kecil bernama Dunime, yang dimiliki oleh seorang youtuber bernama Duni. Terus Gacha Life adalah game dengan art style anime yang imut, dimana kalian bisa mengkustomisasikan sebuah karakter sesuai keinginan kalian, dari pakaian, kelamin, rambut, kulit, dan juga emosi. Terdengar seperti game dressing up biasa bukan? Tapi di Gacha Life ini terdapat sebuah fitur andalan, yaitu Studio Mode. Di mode ini kalian bisa membuat cerita sesuai keinginan kalian. Tetapi mode ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Dan ayo bahas Gacha Life dan komunitasnya yang patut dipertanyakan. Sebelum adanya Gacha Life, Luni membuat beberapa game, tapi ya nggak rame. Game-nya rame tuh pas dia udah pakai nama gacha di judul gamenya. Game pertama yang memiliki nama gacha tuh ya gacha anime. Nama yang sangat kreatif bukan? Cuma di sini belum ada fitur studio mode ya. Ini fitur muncul di game selanjutnya yang bernama Gacha Studio, dan tentu saja rame gitu. Karena itu Luni membuat game baru yang memiliki fitur yang sama seperti Gacha Studio, yaitu Gacha Force. Cuma karakternya dijadiin chibi gitu, dan di sini fiturnya lebih banyak lagi ketimbang sebelumnya. Seperti contohnya, di studio mode kalian bisa menggerakkan karakter kalian dengan bebas. Terserah kalian mau naruh di mana. Berbeda dengan Gacha Studio yang kalian tuh nggak bisa naruh bebas karakter kalian. Dan akhirnya pada tahun 2018, Luni merilis game baru yang bernama Gacha Life dengan menambahkan fitur-fitur baru tentunya. Seperti memberikan lebih banyak pilihan pakaian, pose, minigames baru, chat global. Tapi sayangnya nih fitur udah nggak ada sekarang. Karena bocah-bocah waktu itu mengatakan hal-hal rasis dan hal-hal yang tak senonoh. Terus ada fitur yang namanya Live, yang dimana kalian mesti ngobrol atau berinteraksi sama karakter di sana. Dan ngobrol tuh pakai stamina. Kalau habis, Gacha. dengan menggunakan gem. Terus gimana kalau gamesnya habis? Ada beberapa cara. Main mini games atau Microtransaction. anjir lah $20 cuy. Tapi ya microtransaction di game free to play itu udah biasa sih. Dan juga di sini gue pengen bahas kenapa komunitas Gacha Life yang questionable. Meskipun game Gacha Life ini terlihat seperti game dress up yang inosen, tapi tak peduli game se-inosen apa, setiap game pasti memiliki fandom yang dipenuhi oleh orang-orang aneh gitu. Kayak contohnya orang problematik, pedofil, bla 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 bla. Dan di Gacha Life juga begitu. Nah, ambil contoh si Atsumero. Dia itu adalah seorang gacha tuber yang hampir banget menyentuh 1 juta subscriber dari konten animation meme. Animation meme ini tuh bukan animasi yang memiliki cerita lucu ya, kayak Tekotok, Pernalta, sama yang lain. Animation meme ini tuh singkatnya animasi di mana suatu karakter nanti tuh dia joget atau menari, mengikuti irama musik di latar belakangnya. Animation meme ini tuh masih ada ya sampai sekarang. Kira-kira kalian tertarik gak gue bahas asal-usul animation meme ini? Tulis aja di kolom komentar ya. Baru kemarin debat sama Pak Anies, tapi sekarang please aku mau spegel. Nah, jadi si Atsumero ini kena kasus pedofil cuy. Singkatnya, dia tuh ngechat anak di bawah umur, yang kira-kira umurnya 13 atau 14 tahun lah ya. Dan ngechatnya via Instagram. Dan dia ngechat kayak role playing gitu, bermain peran. Tapi perannya begini. Dan tentu ya si korban gak nyaman dong. Si Atsumi juga sering minta foto-foto eksplisit dari si korban, dan si korban nolak. Sampai akhirnya si Hasumi tuh ngancem kalau perintah yang gak dituruti, entar Hasumi bakal mengakhiri hidupnya sendiri gitu. Panik dong si korban. Akhirnya dia nurutin apa yang Hasumi pengenin, kayak jadi pacarnya dia lah dan ngirim voice chat eksplisit gitu. Tapi untungnya si korban ini speak up ke temennya Hasumi, dan langsung aja Hasumiro tuh kena expose. Dan waktu itu banyak yang kaget, termasuk gue. Like, lu rela kehilangan fans yang selalu mendukung lu cuma buat hancur karena lu sange sama anak kecil. Emang gue blok anjir. Selain dari gacha tuber, permasalahan dari ini fandom tuh juga ada dari konten yang dibuat oleh mereka, yaitu GLMM atau Gacha Life Mini Movie. Well, kalau kalian cari di YouTube, banyak video GLMM yang memiliki berbagai cerita dari yang menyenangkan dan menyedihkan.
Temanya juga banyak, ada dari percintaan, kerajaan, drama, sekolah, konflik, fantasi, dan banyak lagi. Dan ceritanya kebanyakan bagus-bagus. Tapi kalian ingat gak kata-kata gue yang sebelumnya? Tetapi mode ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Dan ya, yang gue maksud dari disalahgunakan itu karena GLMM ini memiliki tema yang lain, yaitu Gacha hit. jadi gacha hit itu adalah sebuah konten yang menyajikan sesuatu yang tak senonoh gitu. Simpelnya ini tuh no save forward tapi gacha live. Gacha hit ini bisa berupa cerita, video, ataupun sebuah gambar ya. Dan gila, konten begini tuh banyak banget cuy. Nih lihatlah mahakarya ini. Mungkin jumlahnya udah dikit dan durasinya tuh cuma sebentar. Tapi waktu itu gue pernah nemu video GLMM di mana cowok sama cowok tuh lagi dan itu video memiliki banyak episode dan lawaknya lagi itu GLMM dari Indonesia. Dan judulnya tuh kalau nggak salah Aku Itu Cowok Bukan Cewek or something like that. Tapi kalau kalian cari ya, videonya tuh udah nggak ada. Yang ada kalian malah nemu videonya konek-konyan. Dan bukan dia yang gue singgung ya, bukan. Video sama channelnya tuh udah hilang. Alhamdulillah. Waktu itu banyak banget konten kayak gitu di YouTube. Sampai-sampai banyak anak-anak yang nonton dan kegep sama orang tuanya. Banyak orang tua yang pergi ke sebuah website bernama Common Sense Media. Dan mereka tuh nyampein keluh kesahnya mereka tentang gacha hit. Karena anak-anak mereka tuh nonton konten yang kayak gitu. Karena itulah sampai-sampai waktu itu ada stasiun televisi asal Brazil ngomongin tentang gacha hit cuy. Karena yang gak pantas buat ditonton sama anak-anak. Di sini mereka juga nunjukin beberapa screenshot yang mereka miliki gitu. Tentang cowok sama cowok lagi BDSM-an. Dan jangan cari arti BDSM. Dan tahu nggak apa yang fandom ini lakuin? Mereka ngehujat stasiun TV ini. Tapi ada juga yang minta maaf. Tapi ya banyakan yang ngehujat. Dislike-nya bahkan lebih banyak daripada like-nya cuy. Komennya gue bacain kali ya. Tapi ya satu aja. Ini ada komen dari Sensei Bia yang mengatakan bahwa stasiun TV ini hanya menjelekkan gacha community tanpa alasan. Fuck you mean tanpa alasan? Bro, mereka literally nunjukin screenshotan ini anjir. Tanpa alasan gimana? Dan karena gacha hit ini pula banyak fandom lain yang ilfil ke gacha community kayak, oh lu dari fandom gacha live ya? Berarti lu freak ya? jadi kayak nama gacha live itu jadi jelek gitu. Sampai-sampai muncul gerakan hashtag save gacha community. Karena waktu itu konten gacha hit banyak yang berseliweran dan mereka tuh pengen nama gacha live jadi baik lagi. Dan juga karena gacha hit ini, para gacha community tuh pada takut si Luni masuk ke penjara gitu. Karena waktu itu banyak yang nyalain si Luni. I mean, ini game dia. Apalagi ini tambah parah karena banyak pose sama kosmetik gitu yang gak senonoh. Kayak contohnya pose-pose ini. Tapi ya sebenarnya pose ini normal aja gitu. Cuma ya disalahgunakan. Cuma tetap aja banyak yang nyalain si Luni. Meskipun pada akhirnya Luni menghapus pose-pose sama kosmetik yang dianggap tidak senonoh. Tapi ya sayangnya itu semua udah telat cuy. Reputasi di fandom udah kacau banget. Dan juga hashtag save gacha community ini yang seharusnya berfungsi untuk memperbaiki komunitas gacha live gak terlalu berhasil. Karena waktu itu banyak yang menggunakan hashtag ini ke video yang sama sekali gak ada hubungannya buat nyelamatin komunitas ini game. Dan karena itu pula banyak yang mulai berhenti bikin konten tentang gacha live gitu lah. And so one of the reasons why I stopped the gacha content, the gacha community was just getting too toxic and out of control, and I just didn't want to be associated with that. Sebagai penutup, gue bakal bahas kasus random yang masih bersangkutan sama gacha live ya. Amino adalah aplikasi di mana kalian bisa berkumpul dengan banyak orang yang memiliki ketertarikan yang sama gitu, dengan cara membuat komunitas di sana, termasuk juga gacha live. Nah, ada anak kecil yang mendownload Amino yang dia tuh berniat bertemu dengan orang-orang yang juga menyukai gacha live. Dia adalah anak berumur 10 tahun, namanya Kahla. Dia itu download Amino dan berniat mencari teman yang memiliki ketertarikan yang sama seperti dirinya, yaitu suka main gacha live. Nah, dia nemu satu komunitas dan setelah dia gabung, dia disambut sama orang yang ngaku-ngaku kerja sama Amino. Dan katanya komunitas buatan dia tuh aman buat anak di bawah umur. Dan dia pengennya komunitas buatannya tuh diisi sama cewek doang. Dan cara memverifikasi kalau member itu cewek, itu member harus kirim foto tentang dirinya yang pakai pakaian dalam doang. Dan ini tuh gila karena member anak kecil semua. Nah, pas diminta foto kayak gitu, untungnya si Kala ini bertak sengku cuy. Dia bukan ngirim foto apa yang dimintai sama orang itu, yang namanya Mandy BTW, sorry lupa mention. Si Kala langsung ngasih unjuk chat itu ke emaknya, dan of course semuanya tuh kaget gitu. Karena anaknya yang berusia 10 tahun mengalami kejadian kayak gini. Dan emaknya tuh gak tinggal diem. Iyalah, dia langsung ngasih tahu ke orang-orang terdekatnya kalau ada orang aneh, aka pedofil, di internet. Dan untungnya dia gak salahin game gacha live. Dan of course ini viral karena sampai masuk berita. Setelah kejadian itu, emaknya Kala jadi strict gitu.
Iyalah, anak lu abis dapet kejadian kayak gini, masa abis itu lu diem aja. Terima kasih udah nonton. Nah, di video ini kita bisa tahu bahwa sebuah fandom atau komunitas itu tidak luput dari membernya yang bermasalah. Nggak ada satupun fandom yang isinya itu orang normal semua gitu. Walaupun ada, pasti fandomnya sepi. Dan terakhir, buat pedo di luar sana, Your life is nothing. You serve zero purpose. You should kill yourself now.